Kito Podcast, media berbagi informasi dan silaturahmi karantina pertanian Palembang. Salam karantina pertanian Palembang, salam Kito Paca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera selalu untuk kita semua. Sobat karantina, kali ini kita podcast bersama saya Sinta Sayuni. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengenal zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Oke, sahabat Kito Podcast, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengenal zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau disingkat dengan WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau disingkat dengan WBBM. Nah, pada kesempatan ini kita akan menghadirkan narasumber spesial yang sangat spesial, mungkin sahabat Kito Podcast belum pada kenal ya. Kita sambut, ini dia Kepala Subbagian Tata Usaha Bapak Muhammad Sarul SP. Oke. Halo Bapak. Halo, sehat semua. Ya, Bapak hari ini sehat Pak? Alhamdulillah, sangat sehat sekali. Sehingga harus bisa ngantor pada Selasa hari ini. Oke. Tetap ini ya Pak ya, bugar. Harus tetap bugar, pikiran fresh kan gitu ya. Intinya dengan kondisi fit kita akan bekerja maksimal. Oh ya Pak, kalau boleh tahu nih, kita sebelum menuju ke topik kita, boleh nih dong, kita ada kata pepatah, kalau kita tak kenal maka tak sayang. Gimana kalau sahabat Kito Podcast pasti pada belum tahu juga kan siapa sih beliau ini? Nah, jadi kita persilakan Pak untuk perkenalkan diri dulu Pak. Baik, persilakan, nama saya Muhammad Sarul SP, merupakan Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Palembang. Oke. Oh ya Pak, kalau boleh tahu nih, Bapak udah berapa tahun sih di karantina? Saya tugas di Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Palembang sejak Agustus 2020, sehingga hampir jalan 3 tahun ya Palembang. Sebelum-sebelumnya Pak, boleh tahu nggak dari tahun berapa gitu maksudnya? Kalau riwayat kerja saya awal mula tugas di pos karantina pertanian Polonia, yaitu di Medan, Sumatera Utara tahun 1992. Kemudian tahun 2006 saya pindah tugas ke Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Padang sampai tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 saya pindah tugas lagi sebagai Kepala Sub Seksi Pelayanan Operasional di Tanjung Balai Asahan. Dan kemudian pada Agustus 2020 saya kembali bertugas sampai sekarang di BKP Kelas 1 Palembang. Wow, ternyata banyak ya Pak, sudah lama ya Pak ada ya. 4 UPT lah era yang kita jajaki. Sudah banyak melalui asam garam di karantina pertanian ya Pak. Nah, sahabat Kito Podcast sudah kenal ya, sudah perkenalkan diri beliau. Nah, terima kasih banyak Bapak sudah perkenalkan diri. Sesuai dengan tema kita hari ini ya Pak ya, kita mau membahas tentang mengenal zona integritas wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani. Nah Pak, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit penjelasan atau gambaran tentang apa sih itu zona integritas WBK atau WBBM? Baik, teman-teman pendengar sekalian, apa itu zona integritas menuju WBK WBBM? Itu merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian atau lembaga dan pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat atau komitmen untuk mewujudkan WBK WBBN melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk wilayah bebas korupsi atau WBK itu adalah predikat yang diberikan pada komponen suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebahagian
besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Kemudian kalau wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya penjelasannya. Nah Pak, tadi itu kan sudah Bapak memberikan penjelasan ya tentang zona integritas, tentang wilayah bebas dari korupsi, tentang wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, di dalam itu pasti ada aspek-aspeknya ya Pak ya. Kalau kita boleh tahu itu aspek apa saja sih Pak yang dibangun dalam pembangunan zona integritas menuju WBK atau WBBM Pak? Silakan Pak. Ya, memang BKP Palembang merupakan satker yang dari 18 PT yang ditunjuk untuk menerapkan zona integritas membangun WBK ya. Iya. Adapun aspek yang harus ditempuh selaku satker ini ada 6 aspek. Yang pertama manajemen perubahan, yang kedua penataan tata laksana, ketiga penataan manajemen sumber daya manusianya, kemudian 4 penguatan akuntabilitas kinerja, yang kelima penguatan pengawasan baik itu internal, yang keenam peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Oh ya Pak, ini tadi kan sudah Bapak sebutkan ya Pak ya, ada 6 aspek. Nah, kalau boleh tahu Pak, apa sih tujuan dari aspek-aspek tersebut Pak? Dari 6 aspek tadi, yang pertama manajemen perubahan, itu tujuannya untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan cara kerja individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, proporsional, dan berintegritas. Poin keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik ini dengan tujuan supaya meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat banyak. Mungkin itu dari 6 aspek untuk membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM di BKP kelas 1 Palembang. Oh, ternyata sudah ada tujuannya dari aspek-aspek tersebut ya Pak ya. Ini Pak, kalau boleh tahu Pak, bagaimana sih upaya Balai Karantina Pertanian Palembang ini untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani? Boleh kita tahu kan Pak? Silakan Pak. Ya, oke. Untuk BKP kelas 1 Palembang sendiri dengan komitmen pimpinan dan juga jajaran di bawahnya telah berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju WBK dan WBBN. Salah satunya ya, upaya tersebut adalah membentuk tim kerja pembangunan JI menuju WBK dan WBBM di BKP kelas 1 Palembang dan membentuk tim pelaksanaan fokus group discussion pembangunan JI menuju WBK dan WBBM. Kemudian juga melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait pembangunan zona integritas di BKP kelas 1 Palembang, dan terakhir mungkin menginisiasi perubahan-perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui program kerja agen perubahan itu sendiri, sehingga pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM di BKP kelas 1 Palembang dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita bersama. Amin. Mudah-mudahan ya Pak bisa terlaksana ya untuk Balai Karantina Pertanian Palembang ini biar bisa WBK sama harapan kita semua, bukan saya dan pimpinan tapi semua pegawai di BKP kelas 1 Palembang agar BKP kelas 1 Palembang salah satu unit kerja yang bisa bersaing dengan unit kerja lain di bawah Badan Karantina Pertanian. Oh ya. Oke, baiklah Sobat Karantina, setelah perbincangan
kita tadi Sobat Karantina pasti sudah tahu ya apa itu zona integritas, wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terima kasih banyak ya Pak atas kesempatan dan kehadirannya Pak. Semoga bermanfaat. Iya. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita semua. Oke Sobat Karantina, sampai bertemu lagi di Kito Podcast selanjutnya dengan topik-topik seputar karantina pertanian yang menarik bersama host dan narasumber lain yang tentunya tidak kalah inovatif. Baiklah, kita akhiri perjumpaan kita di Kito Podcast. Salam karantina pertanian Palembang. Kito Paca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.